Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian dari kelas 81 sampai dengan kelas 89 SMP Negeri 26 Depok. Baiklah, untuk materi pertama pelajaran IPS adalah mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia, kita biasa bisa menyebutnya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara. Kapan ASEAN didirikan? ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Latar belakang terbentuknya ASEAN didasari oleh Deklarasi Bangkok yang dihadiri dan ditandatangani oleh 5 orang sebagai perwakilan dari 5 negara. Dari 5 orang perwakilan tersebut adalah 4 orang Menteri Luar Negeri dan 1 orang Wakil Perdana Menteri. Siapa sajakah mereka dan berasal dari mana sajakah mereka? Mari kita mengenal mereka satu persatu. Pertama, Indonesia. Kenalkah kalian dengan wajah beliau? Ya, betul. Beliau adalah Bapak Adam Malik. Pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Yang kedua, Malaysia. Diwakili oleh Bapak Tun Abdul Razak. Nah, Bapak Tun Abdul Razak ini adalah satu-satunya perwakilan dari 5 negara yang jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri. Yang ketiga, Filipina. Diwakili oleh Bapak Narciso Ramos. Keempat, Singapura. Diwakili oleh Bapak S. Raja Ratman. Terakhir, Thailand. Diwakili oleh Bapak Tanat Koman. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tujuan didirikannya ASEAN. Ada 3 hal yang mendasari tujuan didirikannya ASEAN. Yang pertama adalah memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial. Yang kedua, menjamin adanya perdamaian dan keamanan. Dan yang ketiga, menstabilkan kemajuan pembangunan nasional dari campur tangan dan manifestasi asing. Secara global, tujuan didirikannya ASEAN adalah agar seluruh negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara bersama-sama saling bahu-membahu untuk memajukan negaranya. Selanjutnya adalah letak geografis. Perhatikan peta berikut. Kalau dilihat dari anak panah yang berwarna merah, hijau, kuning, dan biru, kalian tentunya bisa baca mana batas wilayah barat, mana batas wilayah utara, mana batas wilayah selatan, dan mana batas wilayah timur. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, panah warna merah ini menunjukkan batas wilayah utara. ASEAN di utara berbatasan dengan Tiongkok dan Taiwan. Kalau kalian perhatikan, nah ini adalah negara Tiongkok atau Cina. Yang mana Taiwannya? Ini dia. Ini adalah Taiwan. Kita lihat batas yang kedua. Panah berwarna kuning ini menunjukkan batas wilayah timur. Di mana gerangan? Nah, Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Batas yang ketiga, panah berwarna hijau. Australia, Samudra Hindia, dan Timur Leste.
Mengapa Timur Leste masih disebut ke dalam batas ASEAN? Karena sampai dengan saat ini Timur Leste belum masuk ke dalam negara ASEAN. Meskipun letaknya ada di Asia Tenggara. Yang terakhir, batas barat. Batas barat ASEAN berbatasan dengan Samudra Hindia dan India. India di sini berbatasan langsung dengan Myanmar. Selanjutnya, ciri-ciri geografis. Setiap negara yang ada di ASEAN memiliki bentuk ciri-ciri geografis. Yang pertama, compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya, Kamboja. Yang kedua, fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya, Indonesia. Tahukah kalian, masih ada negara lain yang bentuk negaranya kepulauan seperti Indonesia? Bisa menyebutkan? Ya, Filipina. Silakan kalian lihat di peta. Selanjutnya adalah elongated, yaitu berbentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Kita bisa lihat ya, negara Vietnam di sini bentuknya memanjang. Dan terakhir adalah protruded, yaitu berbentuk lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya adalah Thailand dan Myanmar. Ini Thailandnya ke bawah dan ini Myanmarnya. Selanjutnya, letak koordinat atau kata lainnya adalah letak astronomis. Perhatikan peta berikut. Di dalam peta ini kita bisa melihat ada bujur timur, lintang utara, dan lintang selatan. Kalau yang berwarna biru gelap ini adalah negara-negara ASEAN, bisakah kalian menentukan di mana letak koordinatnya? Ya, letak koordinat negara ASEAN adalah 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Lalu 28 lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Baik, setelah tadi kita mengetahui letak geografis, ciri-ciri geografis, dan letak koordinat serta pendiri-pendiri ASEAN, sekarang saatnya kita mengetahui lebih dalam 10 negara di Asia Tenggara yang termasuk ke dalam ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Dengan ibu kota negara Jakarta, pemerintahannya berbentuk republik, kepala negara presiden, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Jika dilihat dari keadaan alam, Indonesia terletak di 95 derajat bujur timur sama dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Beriklim tropis dengan bentang alam berupa pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan peneplain. Keadaan perairannya, sebagian besar wilayah Indonesia adalah
perairan. Kemudian bagaimana dengan penduduknya? Saat ini kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata. Tambah lagi dengan terbatasnya lapangan pekerjaan dan kurangnya penguasaan terhadap teknologi serta jumlah penduduk yang besar. Itu semua adalah menjadi permasalahan kependudukan di Indonesia. Di bidang perekonomian, Indonesia memiliki ekspor migas, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan perikanan. Sementara di impornya, Indonesia banyak mengimpor perkakas industri, farmasi dan kimia, barang-barang elektronik dan otomotif. Kerjasama, Indonesia banyak mengikuti kerjasama baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral maupun regional. Contohnya adalah APEC, Jepang, UNESCO, dan GNB. Negara yang kedua, Malaysia. Bergabung dengan ASEAN di tanggal 8 Agustus 1967, ibu kota negara Kuala Lumpur, bentuk pemerintahan monarki konstitusional, kepala negara yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia, kepala pemerintahan Perdana Menteri, lagu kebangsaan negaraku, dan bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Dilihat dengan keadaan alamnya, Malaysia terletak di 100 derajat bujur timur sampai dengan 120 derajat bujur timur, dan 1 derajat lintang utara sampai dengan 7 derajat lintang selatan. Beriklim tropis dengan bentang alam pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah. Penduduk Malaysia kebanyakan adalah beretnis Melayu, Tiongkok, India, dan Eurasia. Dari 4 etnis ini, yang paling banyak atau mayoritasnya adalah Melayu. Dari penganut agama, mayoritas penganut agama di Malaysia adalah Islam. Kemudian diikuti dengan Buddha, Taoisme, Kristen, Hindu, dan banyak agama lainnya. Dari bidang perekonomian, kegiatan ekspor Malaysia banyak didominasi oleh migas, karet, kelapa sawit, dan timah. Karet dan timah adalah merupakan ekspor tertinggi Malaysia. Untuk impor, Malaysia masih mengimpor suku cadang, emas, dan set telepon. Dan untuk kerjasama, sama dengan Indonesia, Malaysia pun tergabung di dalam beberapa kegiatan kerjasama negara. Di antaranya adalah APEC, ADB, UNESCO, dan ESCAP. Negara ketiga adalah Filipina. Bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Ibu kota negara Manila, bentuk pemerintahan republik, kepala negara presiden, lagu kebangsaan Lupang Hinirang, dengan bahasa resmi Filipino atau Tagalog dan bahasa Inggris. Keadaan alam, Filipina terletak di 117 derajat bujur timur sampai dengan 126 derajat bujur timur dan 5 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara. Beriklim tropis basah dengan bentang alam pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Penduduk Malaysia banyak berasal dari etnis Melayu Spanyol, Melayu, Spanyol, dan Moro Negrito. Sedangkan untuk mayoritas agama yang dianut adalah Katolik Roma. Sementara Islam, Kristen, dan Buddha termasuk ke dalam agama minoritas di Filipina. Dalam perekonomian, Filipina banyak menghasilkan padi, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging babi, telur, dan ikan. Sementara untuk impornya, mereka masih mengimpor peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan kimia, produksi kayu, minyak bumi, teknologi makanan, dan perikanan.
Filipina juga mengikuti banyak organisasi kenegaraan, di antaranya adalah APEC, WTC, UNESCO, dan WTO. Negara yang keempat adalah Singapura. Bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Bentuk pemerintahan republik dengan kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, lagu kebangsaan Majulah Singapura, dan bahasa resmi adalah bahasa Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Jadi, bahasa resmi di Singapura itu tidak hanya satu, melainkan ada 4 bahasa resmi. Keadaan alam. Singapura memiliki letak astronomis 103 derajat 39 menit bujur timur sampai dengan 104 derajat 5 menit bujur timur dan 1 derajat 11 menit lintang utara sampai dengan 1 derajat 27 menit lintang utara. Beriklim tropis, lembab dan banyak turun hujan serta bentang alam yang relatif datar. Etnis yang mayoritas tinggal di Singapura adalah etnis Tiongkok. Selain itu juga ada etnis Melayu dan India. Agama yang berada di Singapura, Buddha, Islam, Taoisme, Kristen, dan Hindu. Dalam segi perekonomian, Singapura memiliki posisi yang sangat strategis. Oleh karenanya, Singapura dijadikan sebagai jalur transito perdagangan dan lalu lintas laut serta lalu lintas udara. Oleh karenanya, dalam bidang perekonomian, Singapura lebih banyak mengambil dari pajak dari sektor industri. Di Asia Tenggara, Singapura terkenal dengan julukan sebagai pelopor industri. Semua itu berkaitan karena letak Singapura yang sangat strategis di wilayah Asia Tenggara. Dalam bidang kerjasama antar negara, Singapura juga mengikuti APEC, WTC, UNESCO, dan WTO. Selanjutnya, Thailand. Bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Bentuk pemerintahan kerajaan konstitusional, kepala negara raja, kepala pemerintahan perdana menteri, lagu kebangsaan Phleng Chap Thai dengan bahasa resmi Thai. Keadaan alam 90 derajat bujur timur sampai dengan 106 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara. Beriklim tropis dengan bentang alam, permukaan tanah yang dilewati air, bukit-bukit, dataran rendah, dan dataran tinggi. Penduduk Thailand banyak memiliki suku Thai, Tiongkok, Melayu, dan Mongolia. Untuk agama, mayoritas penduduk Thailand 94% beragama Buddha. Sisanya ada Islam, ada Kristen, Hindu juga ada. Kemudian dalam bidang perekonomian, Thailand juga banyak menghasilkan beras, karet, kelapa, tembakau, sutra, kapas, dan buah-buahan. Untuk impor, Thailand masih mengekspor semen, kertas, dan gula. Dalam bidang kerjasama dengan negara lain, Thailand juga mengikuti APEC, WTC, UNESCO, dan WTO. Yang keenam, Brunei Darussalam. Bergabung dengan ASEAN tanggal 7 Januari 1984 dengan bentuk pemerintahan kesultanan, kepala negara sultan, lagu kebangsaan Allah peliharakan sultan dengan bahasa resmi Melayu. Keadaan alam
Letak astronomis Brunei Darussalam terletak di 4 derajat lintang utara sampai dengan 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai dengan 115 derajat bujur timur. Beriklim tropis dengan bintang alam dataran luas, relief kasar dan berbukit. Etnis terbesar yang ada di Brunei Darussalam adalah Melayu dan etnis terbesar keduanya adalah Tionghoa. Perekonomian, ekspor. Brunei Darussalam banyak mengekspor migas, tekstil, makanan, dan minuman. Impor, Brunei Darussalam banyak mengimpor mesin-mesin dan peralatan transportasi, juga bahan-bahan kimia. Kerjasama dengan negara lain, Brunei Darussalam mengikuti APEC, OKI, UNESCO, G7, dan WTO. Vietnam. UNESCO dan WTO. Laos. Bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Bentuk pemerintahan Republik Komunis dengan kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, lagu kebangsaan Peng Kat Lao, bahasa resmi Lao. Keadaan alam. Laos terletak di 14 derajat lintang utara sampai dengan 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 103 derajat bujur timur. Beriklim tropis dengan bentang alam 70% merupakan pegunungan. Etnis terbesar yang tinggal di Laos adalah Laos, Thai, Khmer, dan Yao. Di bidang perekonomian, Laos banyak mengekspor biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Sementara diimpor, Laos banyak mengimpor beras, minyak bumi, mesin-mesin, barang elektronik, dan barang konsumsi lainnya. Laos juga mengikuti kerjasama antar negara, antaranya APEC, UNESCO, dan WTO. 9. Myanmar. Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Bentuk pemerintahan Republik, Kepala Negara Presiden, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri, lagu kebangsaan Kabam Makye, bahasa resmi Myanmar. Keadaan alam. Myanmar terletak di 11 derajat lintang utara sampai dengan 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 101 derajat bujur timur dengan iklim subtropis dan tropis. Bentang alam, pegunungan yang seolah membagari negara Myanmar. Etnis terbesar Myanmar adalah Burma keturunan Tibet. Di bidang perekonomian, Myanmar banyak mengekspor beras, kacang-kacangan, ikan, dan udang, bahan mineral, kayu, karet, batu, perhiasan, dan gas. Sedangkan diimpor, Myanmar banyak mengimpor baja, besi, suku cadang kendaraan bermotor, semen, minyak mentah, bahan baku kimia, dan pupuk. Untuk kerjasama dengan negara lain, Myanmar juga mengikuti APEC, UNESCO, dan WTO.
Negara yang terakhir, yang ke-10 adalah Kamboja. Kamboja tergabung ke dalam negara ASEAN pada tanggal 30 April 1999 dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, lagu kebangsaan Nokor Ridge dengan bahasa resmi Khmer. Keadaan alam, letak astronomis negara Kamboja adalah 10 derajat lintang utara sampai dengan 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai dengan 108 derajat bujur timur. Beriklim tropis dengan bentang alam cekungan yang dikelilingi daratan yang luas. Etnis terbesar yang ada di negara Kamboja adalah Khmer sebanyak 85%. Di bidang perekonomian, agrikultur masih menjadi andalan utama kehidupan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat desa. Selain itu, bidang pariwisata dan tekstil juga menjadi bidang andalan dalam perekonomian di Kamboja. Kerjasama. Kamboja juga mengikuti beberapa kerjasama antar negara, seperti APEC, WHO, UNESCO, dan IFC. Ada satu negara yang ada di Asia Tenggara yang sampai dengan saat ini belum masuk ke dalam organisasi ASEAN, yakni Timur Leste. Negara dengan julukan Bintang Kejora ini sebenarnya sudah mengajukan aplikasi untuk menjadi anggota ASEAN mulai pada tahun 2011. Nah, kemudian di tahun 2017 sudah direncanakan akan masuk menjadi anggota ASEAN. Tapi sayangnya sampai dengan tahun 2020 ini Timur Leste belum resmi menjadi anggota ASEAN. Dikarenakan masih ada beberapa negara yang masih mempertanyakan tentang kekuatan ekonomi dari negara Timur Leste. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang sangat mendukung Timur Leste untuk masuk ke dalam negara ASEAN. Sementara Singapura termasuk salah satu negara yang masih mempertanyakan tentang kekuatan ekonomi negara Timur Leste. Baiklah anak-anakku, pembelajaran tentang mengenal negara-negara ASEAN dicukupkan. Silahkan kalian pelajari ulang lagi dari awal sampai slide terakhir. Kemudian silahkan jawab pertanyaan yang ada di Google Classroom. Sebelumnya, Ibu akan berikan kalian satu gambar lagi. Tahukah kalian di mana letak gedung ini? Kalau sudah tahu, silakan jawab pertanyaan yang ada di Google Classroom nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.